Rasul itu pernah galau karena Jibril sendiri tidak pernah turun. Tidak bisa, seorang Rasul pun tidak bisa memanggil malaikat. Karena malaikat turun ataupun naik ke langit itu biizni rabbihim, atas izin Allah. Dari kejadian hal seperti itu bisa terjadi di zaman sekarang atau gimana gitu? Apa itu disebut karomah atau apa gitu? Ya, Saya pengen lebih tahu gitu. itu adalah fiksi ya. Tidak ada seseorang yang ma'rifatnya melebihi Rasulullah, tidak ada. Adapun dia orang yang mengaku pernah bicara dengan jin, bicara dengan orang yang sudah mati, bicara dengan semut, cacing dan sebagainya, itu adalah bohong bin dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya IED Arti di acara Ngobrol Santai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengizinkan kita semua berada di acara hari ini. Dan alhamdulillah juga kita kedatangan lagi Ustadz yang tidak asing. Dan beliau itu jauh-jauh dari Ciburui Gentong ke sini demi menyempatkan hadir di studio yang kecil saya ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Bosannya. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ustadz, ada yang menarik nih buat pembahasan kita hari ini. Yang pertama itu ada salah seorang tokoh yang sangat viral di media sosial. Dan beliau ini sempat pernah mengklaim disebutnya apa ya, mungkin mengarang atau apa, saya kurang jelas, cuman itu kalau tidak salah 500 kitab berbahasa Suryani. Dan kita sebagai masyarakat dan saya pribadi sendiri tidak mengetahui kitabnya itu berjudul apa atau bagaimana rupanya dan sebagainya. Nah, Ustadz, ini menarik. Di kali ini mungkin saya ingin mengetahui dari sisi syariat, dari ajaran agama Islam tentang video yang viral tersebut. Yang pertama itu, beliau mengklaim bisa berbicara bahasa semut sama berbicara bahasa cacing. Nah Ustadz, yang saya pengen tahu ini yang pertama kalinya. Untuk zaman sekarang, apakah memang benar seperti itu? Ada manusia ya mungkin bisa dikatakan mempunyai bahasa-bahasa yang di luar nalar gitu, Ustadz. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan itu secara jelas mungkin. Silakan Ustadz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin alladzi la nabiyya ba'dah. Terima kasih saya ucapkan teriring doa jazakumullahu khair kepada Kang Iyed selaku host yang tidak bosan-bosannya tidak bosan mengundang saya. Tumben ini tidak ada pertanyaan ini dulu. Tidak. Sebetulnya di kolom komentar itu ada sih Ustaz, ada di kolom komentar, tapi pembahasannya itu bukan berupa pertanyaan, hanya pengen apa ya, kalau tidak salah itu kayak gini, Bang,
coba bahas dong tentang si Fulan gitu. Oh. Kalau saya juga baca itu. Oh baca. Iya. Nah Coba, itu mungkin. coba bahas tentang Mama Gufron gitu kan. Iya. Ya begitulah. Mungkin host ini tidak bisa menyebutkan nama karena takut dikejar-kejar tukang kredit kayak gini. Takut disomasi Kalau Ustaz. disomasi. Tapi santai. Ini kita harus sudah mulai berani keluar ya. Iya. Dalam artian kita harus mulai berani menunjukkan atau kalau bisa melawan orang-orang yang memang bertujuan untuk menyesatkan kita dari akidah Islam gitu. Termasuk yang tadi ditanyakan itu adalah seorang yang asalnya dia itu tukang obat ya, semacam dukun kampung lah gitu ya. Oh. Saya melihat biografinya, beliau itu adalah namanya Yosugiman. Oh. Yosugiman yang dia asalnya dukun kampung. Banyak yang percaya berobat ke beliau sehingga laku lah gitulah ya, laku. Nah sebetulnya asalnya sendiri itu dia seorang pengamen sebelum jadi tukang obat itu. Obat ini ya, obat tradisional, obat aneh-aneh gitulah. Kalau kita kan sering menyebutnya dukun atau orang bodoh gitu kan. Bukan orang pintar, orang bodoh itu. Nah kemudian dia menghilang, jarak sekian tahun dia muncul lagi ke permukaan kan, untuk mengambil napas mungkin. Ya sehingga dia beralih nama yang tadinya Yosugiman menjadi Mama Gufron Al-Bantani gitu kan. Mengaku sebagai seorang murid keturunan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Juga beliau mengaku cucu cicit dari siapa itu? Prabu Siliwangi. Nah ya, Prabu Siliwangi betul. Nah ini sungguh luar biasa ya, beliau ini pendongkrakan viralitasnya dia itu luar biasa. Nah ini harus kita luruskan bersama, atau mungkin jika dia tidak bisa diluruskan kita harus lawan bersama. Karena orang ini termasuk orang yang dia menyesatkan orang-orang yang awam terhadap agama gitu kan. Terkait beliau mengaku entah itu membuat 500 kitab berbahasa Suryani, bisa bicara dengan semut, cacing, bahkan menantang malaikat Jibril kan, menantang malaikat Ijroil itu, kemudian apa ya, banyak ya itu. Ini sungguh luar biasa ya, menggemparkan dunia jagat internetnya, jagat maya. Ya, dan harus kita saya sendiri ini nggak bisa memastikan tujuan beliau muncul ke permukaan itu untuk apa gitu. Karena ada 4 kemungkinan ketika dia muncul itu. Yang pertama, dia sakit jiwa, ya. Yang kedua, dia ingin mempermalukan diri sendiri. Yang ketiga, ingin viral. Yang keempat, mungkin dia ingin menyesatkan orang Islam yang awam kan gitu. Nah, cuman kalau menurut saya yang 3 ini yang kemungkinan bisa terjadi itu. Yang pertama, dia memang sakit jiwa, ya. Yang kedua, dia ingin viral. Yang ketiga, dia ingin menyesatkan. Ini tiga hal yang menurut pribadi saya ini tujuan dia muncul ke permukaan. Bukan tujuannya, alasan dia muncul ke permukaan itu. Tapi yang pasti dia sakit jiwa, itu aja ya udah. Nah ini gini Ustadz, saya baca-baca artikel itu dari internet. Sambil ngopi boleh ya? Boleh silakan Ustadz. Baca-baca artikel dari internet itu. Betul. Yang pertama itu beliau itu apa ya disebutnya, pengurus pondok pesantren Unik Nusantara dari Malang, Jawa Timur. Nah Ustadz, sebelumnya
Mungkin saya juga tidak tahu ya biodata beliau kayak gimana, dulunya kayak gimana, dan saya tahunya beliau yang sedang viral sekarang gitu. Nah, Ustadz, yang saya pengen pertanyakan itu jadi kayak gini. Yang diajarkan beliau saya tidak tahu yang kayak gimana atau apa gitu. Cuman yang saya tahu dari media sosial itu kayak gini, Ustadz. Yang pertama itu bisa berbicara dengan semut, dengan hewan lah. Yang saya tahu itu kan kalau zaman dulu para nabi kan Nabi Sulaiman ya, kalau tidak salah, yang bisa berbicara dengan hewan. Yeah. Di zaman sekarang saya pribadi pun berpikir keras, tidak ada yang mungkin bisa berbicara dengan bahasa hewan gitu. Nah, kalau mungkin di hadis atau di Quran itu jadi untuk di zaman sekarang apakah memang benar ada atau tidak ada gitu. Saya pengen memastikannya dulu gitu, Ustadz. Jadi untuk mengetahui hal ini kita harus membandingkan antara perbuatan atau perkataan si Mama Gufron ini dengan Al-Quran atau dengan dalil yang lainnya gitu kan. Nah, sebelum ke sana saya ada peribahasa Arab ini yang menyebutkan likuli syakikotin laki kotun. Setiap yang jatuh pasti ada yang memungut gitu. Setiap yang jatuh pasti ada yang memungut, termasuk ucapan orang-orang yang dia menyesatkan. Pasti sekalipun orang itu salah, pasti akan ada yang menirunya atau ada yang menganutnya gitu. Nah, termasuk si Mama Gufron ini, kenapa dia bisa mendirikan pondok pesantren unik itu kan? Nah, karena setiap ucapan orang-orang itu baik benar ataupun salah pasti ada yang mengikuti, ada yang mempercayai gitu kan. Simpelnya gini aja lah, sejahat-jahatnya iblis pasti ada yang menyukai gitu kan. Betul. Sebaik-baiknya nabi, sebaik-baik malaikat pasti ada yang memusuhi gitu kan. Betul. Termasuk ini orang ini. Dia juga sekalipun ucapannya ngaco, semberawut, amburadul, itu pasti akan ada yang mengikuti. Makanya dia bisa mendirikan pesantren atau mengelola pesantren atau apalah sebagai apa dia di pesantrennya itu, dan banyak juga muridnya itu. Nah, terkait apakah benar dia bisa berbahasa semut, berbahasa binatang atau apa, ada beberapa poin yang saya garis bawahi dari beberapa ucapan-ucapan beliau yang memang di luar nalar. Yang pertama, dia mengaku sebagai wali kan, sehingga dia pernah katanya berbicara dengan Sunan Ampel. Iya, betul. Sunan Ampel. Nah, ini kita bandingkan dengan Al-Quran sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan ala inna waliya, sesungguhnya wali itu adalah alladzina la khaufun, dia orang yang tidak takut, wala tahzanun, dan juga tidak khawatir gitu kan. Yaitu alladzina amanu, wali itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian wakanu yatakun, dan dia orang-orang yang bertakwa. Nah, mujizat. Nah, ini jadi begini. Yang pertama itu bahwa syarat wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kan. Kemudian masalah mujizat ini, dia bisa berbahasa semut, bisa apa. Mujizat itu adalah keajaiban yang diberikan Allah kepada nabi setelah nabi diangkat. Setelah seseorang itu diangkat menjadi nabi gitu kan. Kemudian ada lagi yang namanya karomah. Karomah itu adalah keajaiban
yang diberikan kepada para wali. Tapi catatan, tidak semua wali itu diberikan mukjizat. Gitu. Salah satu yang diberi mukjizat itu karomah, maaf. Sesuatu yang diberi karomah itu Tufail, namanya sahabat Nabi itu Tufail yang membuat Abu Hurairah masuk Islam itu. Tufail itu dia mempunyai mukjizat karomah. Karomahnya adalah ketika masyarakatnya waktu itu orang Al-Dausi, kan dia itu Ad-Dausi. Ketika dia orang Daus, ketika masyarakat Daus membangkang terhadap ajaran Rasulullah, nah, dia mengadu kepada Rasul, kan, apa yang harus lakukan, apa yang harus saya lakukan gitu. Maka Rasulullah menyatakan, pulanglah, akan ada suatu keajaiban di mana jika ucapanmu benar, maka akan keluar cahaya dari tangan, kemudian dari mulut atau dari kening gitu kan. Nah, maka dia pulang, dia mendakwahkan ajaran Islam, ajaran Rasulullah. Kemudian karena ucapannya benar, dia mengeluarkan cahaya dari keningnya. Itu karomah. Dan tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang yang tertentu saja gitu. Kepada siapa karomah diberikan? Kepada wali Allah. Wali Allah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang iman dan takwa gitu kan. Tuh. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, terkait dia mengaku wali, pernah bicara dengan Sunan Ampel kan, pernah bicara dengan siapa itu, Nabi Khidir. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal, karena kata Allah sendiri, orang yang mati itu tidak bisa mendengarkan apa yang orang hidup ucapkan. Jadi aneh ketika dia mengaku pernah bicara dengan ruhnya Sunan Ampel, berarti kan dia bicara dengan orang yang sudah mati kan, orang yang sudah meninggal. Nah, bertentangan sekali dengan Al-Quran itu, bahwa orang yang mati tidak bisa berinteraksi dengan orang yang hidup. Pun sebaliknya, orang hidup tidak bisa dia mendengarkan perkataan atau keluhan atau apapun itu dari orang-orang yang mati itu sendiri. Tidak bisa itu. Nah, Ustadz, mungkin yang saya pengen tahu yang lebih lanjut ini, selanjutnya gitu maksudnya, kayak gini Ustadz. Beliau itu mempunyai karomah ketika cuaca sedang hujan deras di daerah, mungkin di daerah mana saya nggak tahu, saya lihat di media sosial itu seperti Laut Jawa kalau nggak salah. Lagi hujan deras, beliau itu menancapkan tongkat dan seketika hujan itu reda. Tapi yang saya lihat di media sosial nggak reda hujannya gitu. Nah, mungkinkah gitu karomah yang Ustadz maksud di awal itu yang seperti itu gitu? Dan saya pun berpikir, jadi gini Ustadz, untuk di zaman sekarang itu kan banyak kesesatan yang menyimpang dengan syariat Islam. Kalau dulu kan sempat viral juga itu Al-Zaitun gitu kan ya. Dan sekarang yang lagi rame itu Mama Gupron ini. Nah, Ustadz, jadi gini, kita sebagai orang awam, terutama saya pribadi, buat menyikapi hal tersebut, caranya gimana gitu Ustaz? Ya. Cara untuk menyikapi orang-orang yang seperti itu ya tiada lain, kita berpedoman kepada hadis Rasulullah saja ya. Di sana disebutkan, ini taraktu fikum amroin. Semuanya aku meninggalkan untuk kalian itu mewariskan dua perkara. Lantadilu abadan intamasaktum bihima. Dan kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada dua hal itu. Apa itu? Kitaballahi wa sunnatan nabi. Wa sunnatan nabihi ya.
kitab Allah itu Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, jadi untuk solusi kita sebagai orang yang berpegang teguh saja kepada Al-Quran dan Sunnah itu saja sebetulnya. Dan pokoknya itu dua itu aja gitu ya. Perdalam ilmu agama saja. Karena begini, kalau Kang Iyad pernah belajar ilmu mustalahul hadis itu, banyak hadis-hadis do'if keluar, hadis-hadis maudhu itu, hadis-hadis palsu itu keluar ketika intisyarul hurufah, ketika banyak bertebaran dongeng-dongeng hurufat. Apa dongeng hurufat itu? Dongeng-dongeng seperti tadi, seseorang bisa bicara dengan semut, seseorang bisa bisa bicara dengan jin, roh halus gitu kan, orang yang sudah mati, bahkan dia kan nyebut dia sudah dikubur selama 40 hari 40 malam gitu kan. Ini hurufat-hurufat yang memang tidak rasional, tidak masuk akal, karena tadi disebutkan bahwa mujizat itu hanya diberikan kepada Rasul, karomah diberikan kepada orang-orang wali yang dia beriman dan bertakwa gitu kan. Sementara ke dalam kasus ini, kasus Imam Maghfron ini, dia banyak bohongnya. Kalau misalkan dia mengaku pernah membuat 500 kitab kan, 500 kitab dalam bahasa Suryani, sementara ketika ditunjukkan kitabnya, dia tidak bisa menunjukkan dengan alasan ini kalam, saya tidak bisa ria. Ya nggak bisa gitu dong. Imam Syafi'i saja, kata Ibnu Hajar al-Asqalani itu disebutkan, beliau orang yang sangat pintar, ya, orang yang sangat pintar. Imam Syafi'i itu membuat kitabnya itu adalah mi'atun arbaun kitaban, kurang lebih sekitar 140 kitab. Itu Imam Syafi'i, yang menurut ulama pada masa itu beliau adalah orang yang tercerdas. Imam Syafi'i itu hanya 140 kitab loh. Berarti ini 500 kitab orang yang lebih pintar. Ya bisa saja, tapi siapa tahu kan kitabnya satu jilidnya itu adalah 3 lembar gitu. Tapi kalau berjilid-jilid seperti Al-Munir, seperti Al-Wasit, itu nggak mungkin. Mungkin kayak pantun mungkin bisa jadi. Kalau pantun saya lebih percaya sih. Atau mungkin satu kitabnya itu kayak itu tuh. Satu lembar. Satu lembar yang gitu tuh, yang nempel-nempel itu. Nah Ustadz, jadi gini Ustadz. Ini berbicara dampak nih Ustadz. Beliau ini kan mengaku pernah video call sama malaikat Israel. Sama Mungkar Nakir, kalau tidak salah, dan sudah teken kontrak gitu. Dan saya tidak tahu gitu teken kontrak di situ apa gitu, untuk apa gitu. Yang saya tahu di media sosial itu karena seperti itu gitu. Nah, Ustadz, saya sendiri pun tidak mempercayainya. Nah, dampak dari hal-hal tersebut yang dipercayai mungkin oleh Mama Gufron ini, dampak kepada orang Muslim itu gimana Ustaz? Ya tadi itu bahwa ketika seseorang berbicara, baik itu dia jujur ataupun bohong, ya pasti akan ada yang mengikuti, ada yang mempercayai gitu kan. Termasuk dia itu pembohong yang besar ya. Dan dampaknya ya bermacam-macam ya. Ada yang memang dia netral, tidak terpengaruh. Ada yang memang dia itu percaya gitu kan. Tergantung kualitas keimanan seseorang itu yang menyikapinya itu. Nah, yang paling bahaya adalah ketika orang itu percaya sampai membela habis-habisan. Bahkan saya lihat ada salah satu muridnya itu yang dia sudah pandai membaca kitab. Iya, betul. Saya juga pernah itu. Tapi dia tidak aneh gitu, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang jujur, mana yang bohong. Sementara kata Rasul, man kadzdzaba alayya, barang siapa yang berdusta
mengatasnamakan diriku, gitu ya. Maka wamak adahu minanar, tempat duduknya itu di neraka, gitu ya. Nah ini banyak orang-orang termasuk si Gufron ini yang dia mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan punya karomah, mengatasnamakan dia sudah ma'rifat, dia bisa bicara dengan malaikat, bisa video call dengan malaikat. Ini sudah jelas dustanya. Dustanya dari mana? Lihat saja dalam surah yang sering kita baca saja ya, surah Al-Qadar. Iya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim. Jadi malaikat itu turun, malaikat dan Jibril itu turun. Atas apa dasarnya turun itu? Biidzni rabbihim, atas izin dari Robnya, Rob mereka. Jadi malaikat itu tidak semena-mena turun, tidak bisa dia semena-mena turun tanpa ada izin dari Rob, tanpa ada izin dari Allah. Lihat saja surah Ar-Rum disebutkan ya, surah Al-Baqarah ayat 97 juga disebutkan. Di sana disebutkan bahwa malaikat itu diturunkan min amrihi, atas perintah Allah. Tidak bisa, termasuk Rasul pun tidak bisa dia memanggil malaikat, tidak bisa. Coba Kang Iyad perhatikannya sejarah ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, surah Al-Alaq itu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai alamal insana ma lam ya'lam itu. Itu pertama kali Jibril turun menemui Rasul, turun ke bumi itu. Nah, sampai beberapa lama waktunya itu Jibril tidak pernah menemui Rasul lagi. Sampai Rasul galau kan, karena ditanya oleh orang kafir, Muhammad mana setanmu, kepada malaikat Jibril itu, mana setanmu, apakah dia tidak mau, apakah dia menggantikan dirimu menjadi nabi? Maka barulah turun. Rasul itu pernah galau karena Jibril sendiri tidak pernah turun. Tidak bisa, seorang Rasul pun tidak bisa memanggil malaikat, karena malaikat turun ataupun naik ke langit itu biidzni rabbihim, atas izin Allah. Tidak bisa dia seenaknya, apalagi seorang Gufron, siapa Allah kan malaikatnya gitu. Berarti tidak bisa di video call ya. Nanti guys, kalau punya nomor malaikat Jibril, kasih tahu aku ya. Ini kacau ini orangnya. Aduh. Nah, Ustadz, berikutnya ini kayak gini Ustadz. Mungkin tadi dampak ya. Nah, untuk sekarang mungkin jadi kayak gini, apakah beliau ini tidak tahu? Apakah beliau ini memang tahu tapi diplesetin? Ataukah beliau ini yang kebanyakan orang diklaim itu agak-agak Ustadz? Gitu, agak-agak apa saya nggak tahu. Ya, senewan lah ya, gitu ya. Senewan gitu. Nah Ustadz, ajaib. Kok banyak gitu ya yang mempercayainya gitu, yang mempercayai perkataan-perkataan Muhammad Gufron ini. Kalau saya sendiri, saya tidak mempercayainya. Nah Ustadz, yang saya pengen tahu itu dari perilaku orang ini, apakah termasuk penistaan agama, ataukah kesesatan biasa, atau apa gitu Ustaz? Ya. Jadi kalau berbicara tentang kenapa dia ada atau apa tujuan dia ya, ini tadi spekulasi kita ya, spekulasi. Yang pertama mungkin dia ingin mempermalukan diri sendiri ya, karena banyak orang Islam yang sekarang itu sudah dalam artian ya, sudah banyak orang Islam yang mengkaji kitabnya, mengkaji hadisnya gitu kan. Nah ketika ada orang muncul seperti Muhammad Gufron ini, dia muncul dengan hal yang berbau khurafat, dongeng-dongeng yang irasional, yang gak masuk akal, otomatis orang-orang yang paham terhadap agama itu
dia akan mentertawakan gitu kan. Jadi dia mungkin dia ingin mempermalukan diri sendiri, atau mungkin tadi itu dia mempunyai kelainan jiwa, atau mungkin ingin viral, atau mungkin apa namanya. Iya, jadi soalnya kayak gini Ustadz, saya yang pakir ilmu ini gitu ya, yang nggak seberapa gitu, dengan logika, dengan akal saya pribadi pun saya bisa menilai mana yang kalau berbicara tahayul mungkin tahayul Ustadz, atau mungkin apalah gitu, tapi yang saya yakini memang saya tidak percaya gitu. Nah Ustadz, kalau berbicara tentang Mama Gufron ini kadang-kadang lucu Ustaz. Jadi apa ya, beliau ini kan mengaku yang pertama itu bisa berbicara bahasa semut, bahasa cacing, makoli rahmatan gitu ya. Dan yang berikutnya itu bisa video callan dengan malaikat. Dan nggak ada saksi atau fakta gitu ya. Kalau memang beliau ini memang mampu seperti itu, contohnya deh kalau misalkan kita bisa video callan dengan malaikat, contoh sederhananya gitu ya. Kalau saya pribadi dengan akal saya ini gitu, saya dampingi Mama Gufron ini, coba video call, betul apa tidak? Kalau misalkan memang betul, saya percaya kalau gitu. Tapi kalau misalkan hanya ukur cerita, saya nggak percaya. Nah, di balik cerita ini Ustadz, jadi gini, kalau zaman dulu itu kan, kalau zaman para rasul mungkin ya, para rasul, para nabi gitu ya, itu kan mukjizat disebutnya. Nah, di zaman sekarang adakah mukjizat tersebut Ustaz? Tidak ada. Tadi itu mukjizat itu kan adalah keanehan atau kelebihan dari nabi ketika dia sudah diangkat menjadi nabi gitu kan. Nah, itu keanehan-keanehan itu seperti Nabi Musa bisa merubah tongkat jadi ular gitu kan. Kemudian Rasulullah bisa mukjizatnya Al-Qur'an gitu kan. Dan yang lain sebagainya itu seperti Nabi Sulaiman bicara dengan semut itu kan. Nah, itu mukjizat, yang namanya mukjizat itu seperti itu, keanehan atau kelebihan yang dimiliki oleh nabi dan rasul ketika dia sudah dianggap menjadi nabi. Adapun kelebihan kepada para wali itu karomah kan. Nah, ada kelebihan yang dimiliki oleh orang biasa seperti kita umumnya. Itu namanya ma'unah. Istilahnya ma'unah. Nah, ini ma'unah ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu atas dasar berlatih gitu. Contohnya seperti apa itu? Seperti seorang bisa mempunyai kelebihan kelenturan tangan, kelenturan badan, atau kelincahan, atau kelebihan mempunyai tenaga dalam seperti mohon maaf ini saya sebutkan ya, berlatih mahatma seperti itu kan. Itu ma'unah. Kalau Kang Iyad pernah melihat orang yang berlatih mahatma itu kan mereka bisa mematahkan besi kan. Itu ma'unah yang didasari dengan latihan. Begitu. Nggak bisa semua orang punya seperti itu kan. Nah, ini juga si Gufron ini mengaku punya karomah karena dia katanya pernah dikubur selama 40 hari 40 malam. Dan di sana pula ketika dikuburnya itu dia bisa berkomunikasi dengan Nabi Khidir, dengan Sunan Ampel kan gitu. Mengklaimnya seperti itu. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dipercaya karena apa? Karena untuk tadi itu, untuk berbicara dengan orang yang sudah mati itu tidak mungkin bagi orang yang masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia dikubur kan, itu selama 40 hari 40 malam dia berarti meninggalkan sholat. Di mana sholatnya di mana ya? Sholatnya di mana? Nah, sementara
Jangankan manusia biasa, nabi saja yang diklaim masuk surga itu, beliau tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali, bahkan sampai kakinya pecah-pecah kan beliau tidak meninggalkan sholat. Sampai Aisyah istrinya itu, apakah engkau sudah sajalah sholat hajinya itu kan. Maka Rasul menjawab, afala akunu abdan syakur, apakah aku tidak boleh mempunyai menjadi seorang hamba yang bersyukur kan, seperti itu. Yang ini 40 hari 40 malam mengaku dikubur hidup-hidup kan, sholatnya di mana, wudunya di mana kan. Nah, itu yang ketiga, dia beralasan sudah marifat kepada Allah. Ini catatan untuk teman-teman semua ya, yang di luar sana yang menyaksikan. Tidak ada yang lebih ma'rifat daripada Rasulullah. Jadi jika ada orang yang mengaku ma'rifatnya Allah itu, ma'rifat kepada Allahnya tingkat tinggi, itu tidak ada. Tidak ada seseorang yang ma'rifatnya melebihi Rasulullah, tidak ada. Adapun dia orang yang mengaku pernah bicara dengan jin, bicara dengan orang yang sudah mati, bicara dengan semut, cacing dan sebagainya, itu adalah bohong bin dusta. Hanya orang bodoh yang percaya hal seperti itu. Wah, saya berbicara seperti ini seperti membahas ini sebetulnya takut sih Ustadz. Sebetulnya takut sih. Soalnya jadi gini Ustadz. Yang pertama, saya tidak mempunyai ilmu. Yang kedua, saya hanya menggunakan akal, tidak berdasarkan dalil. Gitu. Nah, Ustadz, yang saya tahu itu ya, saya juga sempat bingung. Ini menyimpang dulu dari Mama Gupron ya. Nah, jadi kayak gini Ustadz. Ada seorang, bisa disebut kiai lah. Yeah. Ada seorang kiai. Nah, rumah beliau itu 2 tingkat. 2 tingkat, dan beliau kebetulan sedang ada tamu di ruangan lantai pertama yang bawah. Berarti kan di lantai 1. Betul. Nah, beliau ini menyuruh santrinya atau pembantunya atau apa saya nggak tahu, yang jelas menyuruh orang suruh mengambil asbak di lantai 2. Nah, kebetulan kan contohnya saya seorang kiai yang tadi saya sebut. Nah, Ustadz ini seorang tamu. Kita ngobrol seperti ini, dan kejadiannya itu saya menyuruh Kang Chandra untuk mengambil asbak. Nah, di situasi itu kebetulan waktunya sholat. Waktunya jam sholat. Nah, ngobrol kita berdua sampai jam 4 contohnya, sampai nggak sholat gitu. Sampai nggak sholat dan akhir maghrib. Itulah. Nah, pas ditanya salah seorang tamunya sama Ustadz ke saya, contohnya saya kan kiai gitu ya. Nah, Pak Kiai kenapa nggak sholat gitu. Nah, terus saya menjawab seperti ini, udah sholat gitu. Nah, secara logika kan nggak masuk akal gitu kan. Nah, yang tadi saya suruh seseorang buat mengambil asbak di lantai 2, nah di situ klaim orang tersebut ada saya lagi sholat gitu Ustadz. Kebayang mungkin ya? Nah, dari kejadian hal seperti itu bisa terjadi di zaman sekarang atau gimana gitu? Apa itu disebut karomah atau apa gitu? Saya pengen lebih tahu gitu. Itu adalah fiksi ya. Itu adalah karangan orang-orang yang ada aliran yang memang namanya aliran kepercayaan ya. Aliran kepercayaan itu ketika dia ibadah itu cukup dengan ingat saja, maka dia dianggap sudah melakukan. Seperti kita sholat, asal ingat saja, atau ingin sholat, asal ingat saja sholat, dia anggap udah sholat. Itu yang pertama, itu aliran kepercayaan. Kalau di kita banyak juga beredar, cuman namanya adalah
aliran asal eling. Hmm. Asal eling begitu ya, asal eling sholat dianggap udah sholat. Itu kemungkinan pertama ya, bahwa ada cerita-cerita fiksi atau karangan-karangan yang dibuat orang-orang yang beraliran kepercayaan seperti itu. Kemudian bisa saja kemungkinan yang kedua adalah orang yang dia bersekutu dengan jin. Karena memang ada orang yang bersekutu dengan jin, ada. Oh, ada ya? Ada. Termasuk kan dukun kayak gitu, itu orang-orang yang bersekutu dengan jin. Ya. Bisa saja seperti itu. Jadi jin menampakkan menjadi wujud si orang tersebut, kemudian seolah-olah dia sholat seperti itu. Oh, bisa saja seperti itu. Berarti bukan orang tersebut jadi Kage Bunshin gitu ya? Ya, ada bukan Naruto. Ya. Oh. Nah, mungkin Ustadz gini. Jadi di zaman sekarang itu nggak ada karomah yang seperti itu gitu? Ya, kalaupun ada seperti itu bukan karomah. Bukan karomah. Oh, berarti itu tidak bisa disebut karomah? Tidak bisa. Kalau tidak bisa disebut karomah itu disebutnya apa? Mungkin manu'ah bisa. Manu'ah itu seperti ya, apa? Kelebihan yang dia dihasilkan entah itu dari latihan atau memang dia bersekutu dengan jin tadi itu. Oh, itu. Begitu. Jadi gini Ustadz, soalnya makanya saya agak bingung buat membahas konten seperti ini gitu. Soalnya saya itu belum tahu gitu ilmunya harus dimulai dari mana gitu. Kalau misalkan saya harus mendalami, contohnya supaya pengen tahu, bukan mendalami dalam artian hal-hal yang negatif ya Ustadz ya. Nah, pengen tahu dari segi makrifatnya, terus yang disebut Ustadz tadi maunah, terus apalagi gitu yang dan sebagainya, hurufat dan yang lainnya saya tidak mengetahui gitu. Saya hanya berpikiran simpel. Simpel seperti ini Ustadz contohnya. Agama itu mempermudah, tapi tidak bisa dibuat mudah. Nah, seperti itu. Saya ambil simpelnya itu. Dari tata cara ibadah, dari apapun itu yang bersifat contoh dari Rasul, saya menilai dari diri saya pribadi itu masuk ke dalam akal. Kalau yang mungkin ada juga dari hadis Rasul yang di luar akal, tapi saya bukan tidak mempercayai, tapi harus lebih mengkaji gitu. Betul. Nah, yang saya percaya itu yang dengan masuk akal saya gitu. Nah, mungkin buat penonton di sini, buat yang nonton terutama, jangan keliru dan jangan salah paham kita membahas seperti ini. Ambil manfaatnya saja. Soalnya kalau misalkan ditanya kok berani bahas yang seperti ini, memang saya sendiri juga sebetulnya tidak berani, kan cuma memberanikan diri. Itu kuncinya. Nah, terus yang kedua, saran dari saya, segala bentuk ibadah itu menurut saya pribadi loh, bukan menurut siapapun, ibadah itu masuk secara akal. Dan mungkin ada juga contoh-contoh dari Rasul yang di luar akal gitu. Tapi harus lebih mengkaji lagi gitu. Nah Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir dari tema hari ini. Ustadz, seperti ini. Mama Gufron ini kan mengklaim banyak gitu ya, ada ya yang kita pada sudah tahu ya. Jadi gini Ustadz, dari pihak kita sebagai muslim gitu, harusnya kita kalau misalkan ada orang seperti ini, harusnya kita bersikap seperti apa? Oke. Yang pertama, menyikapi orang seperti ini, yang pertama dianjurkan adalah tabayun ya. Tabayun itu klarifikasi, kalau bahasa kitanya klarifikasi. Coba bicarakan dengan dia
kemudian jika sudah bicara tanya ini dasarnya dari mana, tujuannya untuk apa seperti kan. Nah jika tidak berdasar, dasar kita kan jelas nih Al-Quran dan Sunnah kan. Jika dia bertentangan dengan dua ini, maka sekalipun dia mengaku wali, mengaku keturunan Nabi, mengaku keturunan cicitnya Siliwangi, itu nggak ngaruh. Pegangan kita tetap Al-Quran dan Sunnah, itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup di negara yang negara hukum ya. Dan di sana itu, di pemerintahan itu ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia, juga Kementerian Agama. Nah, di sini kita jika secara kooperatif tidak bisa menemukan titik temu, maka jalur lain adalah kita mengadukan kepada kedua ini. Nah, ini saran buat Kemenag dan MUI ini, kalian itu ditunjuk oleh umat Islam seluruh Indonesia itu adalah untuk meluruskan atau untuk membenahi jika nanti ada aliran-aliran sesat atau aliran-aliran yang menyimpang dari agama. Nah, kalian itu jangan seperti mobil mogok tunggu didorong saja, jangan seperti itu. Harus cepat tanggap gitu kan. Apalagi ini tugasnya Kemenag dan MUI. Jadi harus cepat tanggap ketika ada aliran yang berbau-bau sesat, maka langsung tindak gitu kan. Gercep gitu ya. Gercep gitu. Jangan nunggu didorong-dorong oleh masyarakat aja baru di demo baru bertindak. Ini pun sudah berbulan-bulan masih nggak ada ini. Ini heran saya. Nah, yang ketiga, maka ketika ini tidak juga menemukan titik temu, maka kita kembali saja perkuat diri sendiri dan keluarga di lingkungan kita ya. Jangan sampai kita termakan hasutan-hasutan orang-orang yang memang ingin menyesatkan kita dari akidah Islam kita. Seperti itu. Seperti itu. Nah, Ustadz, selintas nih ada pikiran sedikit dari saya ini. Ini jadi pertanyaan yang terakhir. Cup terakhir ya. Jadi gini Ustadz, tadi saya sebelum closing saya selintas kepikiran gitu. Jadi gini Ustadz, nah kalau kita berkaca ke belakang gitu Ustadz ya, kalau tidak salah ada kisah gitu, maka akan datang di akhir zaman itu seorang Dajjal. Nah, jadi gini pertanyaan, Dajjal itu seperti apa? Dan kalau misalkan dikaitkan ke Mama Gufron ini, apakah bisa disebut Dajjal atau apa gitu? Ya. Kalau menurut pribadi saya sendiri, bahwa Mama Gufron ini adalah salah satu ulama yang dia termasuk ke dalam ulama su. Ulama su itu adalah ulama yang paling buruk di muka bumi. Kenapa? Dia menyesatkan dan menggiring pengikutnya itu ke gerbang api neraka gitu kan. Nah, dia itu termasuk ulama su. Adapun dia termasuk Dajjal atau tidak itu menurut saya belum ke sana ya, belum sampai ke sana. Belum nyampe ke sana. Tapi mungkin kalau secara fitnah Dajjal itu di dia ada tanda-tandanya gitu. Karena dia kan ngaku bisa mengendalikan hujan, bisa menjadi penjaga gerbang neraka gitu kan. Kemudian dia menyebut bahwa semua agama itu benar, semua agama itu betul. Masuk surga. Ada kapling-kaplingnya di surga itu, nya meureun komplek pamikiran surga teh cek si eta mah. Gelonya. Tong kagok gelolahnya gitu. Nu gelo mah kudu lawanan kudu kasep. Nah, itu termasuk dari fitnah-fitnah Dajjal. Nah, ini terkait fitnah Dajjal ini luas ya, termasuk seperti di Arab juga kan sekarang di Dubai contohnya ya, membangun arca untuk orang Hindu itu, patung Buddha itu, patung apa namanya? Orang Buddha ya, kayak patung-patung itulah. Berhala ya. Berhala gede, kemudian dilegalkan minuman keras, dilegalkan wanita yang tidak menutup aurat gitu kan. Sebelumnya kan nggak ada. Iya, betul. Nah,
ini termasuk fitnah Dajjal sendiri seperti itu. Seperti itu. Nah, di Indonesia sudah marak memang ya dari dulu. Nah, mungkin buat teman-teman sekali lagi saya minta buat teman-teman berpikir secara akal sehat, bukan secara nafsu. Ajaran agama itu mudah, tapi tidak bisa dipermudah. Dan yang kedua, sebelum kita mengambil keputusan atau ajaran apapun, olah dulu oleh panca indera kita dan masuk ke akal. Kalau kita tidak menemukan jawaban tersebut, tanya ke ahlinya. Nah, buat penonton, mungkin video kali ini cukup sekian ya. Mohon maaf, ini video amburadul. Jadi apa ya bahasanya itu, campur aduk kesana kemari gitu. Soalnya bahasan ini saya bingung. Jadi bingung dari segi makrifat atau segi apapun itu saya nggak mengetahui ilmunya sama sekali gitu. Dan saya pikir hanya ilmu akal saja gitu. Nah, buat para penonton, ambil hikmahnya, ambil yang benarnya, tinggalkan yang salahnya. Sekian dari saya, Dati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.